Alhamdulillah hadirin hadirat, tetamu Allah, tetamu Rasulullah. Perlu kita ketahui apa itu orang cerdas. Dialah orang yang mana di setiap tahunnya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan terus menjadi lebih baik. Bukan dia makin tahun makin dia maksiat sama Allah, makin dia jauh sama Allah, makin dia tidak tertata hidupnya, sehingga dia jauh, makin tahun makin jauh sama Allah. Orang yang cerdas apa? Orang yang bisa mengurusi amal-amalnya hingga amal itu sempurna. Kadang pernahkah kita merasakan ketika kita berada di puncak kesolehan kita, di puncak yang mana kita ini taat sama Allah, tiba-tiba kita jatuh dalam namanya kemaksiatan kepada Allah. Akhirnya kita taubat lagi, terus kita soleh lagi, maksiat, jatuh lagi, taubat lagi. Begitu aja hidup, sehingga mereka berkata dalam hatinya, ini nyampe kapan kita begini terus? Ana tahu bahwasannya kita ini berdosa, dan wa khairu khata'in tawwabu, dan sebaik-baiknya orang-orang yang bersalah dan berdosa dialah orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali di jalan yang benar. Tapi bagaimana ini? Kok bisa jadi soleh, jatuh maksiat lagi, soleh lagi, maksiat lagi, soleh lagi? Inilah manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di diri dalam manusia yaitu nafsu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak dalam keadaan jelek. Tapi bagaimana kita bisa yang namanya mengatasi yaitu nafsu tersebut? Dengan caranya 3, yaitu tazkiyatun nafas, wa tahzibun nafas, wa tahzibul akhlaq. Wa yanbaghi lil murid, hendaknya dia seorang yang ingin menuju jalannya menuju kepada Allah, selangkah, yang dikatakan guru kita, selangkah demi selangkah demi selangkah menuju langkahnya aslafun salihin. Dia melatih nafsu dia, mendidik nafsu dia, mendidik akhlak dia kepada Allah, akhlak dia kepada Rasulullah, etika dia kepada gurunya, etika dia kepada orang tuanya. Melatih nafsunya, mendidik nafsunya dengan kebaikan. Yang biasa nafsunya ini bawa dalam kejelekan, dia ngelatih bagaimana caranya dia bisa nafsu ini jalan kebaikan mulu. Apa juga lagi, mendidik akhlaknya, bagaimana akhlaknya ini bisa sempurna, bagaimana akhlaknya ini dengan Allah, akhlaknya ini dengan Rasulullah, akhlak dia kepada gurunya, akhlak dia kepada orang tuanya, akhlak dia kepada orang yang lebih tua daripadanya. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Karena ente tahu perang yang paling besar bukan perang ente pakai pedang-pedangan, tembak-tembakan, melainkan perang ente melawan diri ente sendiri, yaitu nafsu ente. Dan ini lebih baik daripada ente ketika ente di puncak kesolehan ente taubat, ente sholat, ente baca Quran, apalagi dan ibadah-ibadah lain. Lebih baik ente benerin dulu nafsu ente, didik nafsu ente dengan kebaikan. Ini cara-cara orang-orang soleh terdahulu. Agar apa? Ketika nafsu dia sudah terdidik, nafsu dia sudah terjaga,
akhlak dia sudah terjaga, sehingga nafsu ini selalu mengajak kita dalam kesolehan seperti sholat. Dia nggak pernah ninggalin sholat, dia nggak pernah ninggalin apalagi baca Quran, terus selangkah menuju langkahnya Maulana Muhammad. Melalui yang pertama apa? Benerin kita punya hati. Contoh, ini ada filosofi. Ente minum bekas kopi yang masih ada serbuk-serbuknya, sari-sari kopi, ente tuangin yang bekas itu ke air putih, apakah itu keruh atau tidak, atau bersih? Keruh, karena bekas kopi. Apakah sehat diminum? Tidak. Coba ente punya gelas yang bersih, dituangin air yang bersih, diminum sehat. Begitulah ente ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas seorang hamba kalau dia masih punya hati yang kotor, hatinya belum bersih, hatinya bawaannya masih suudzon, masih sombong, masih gibahin orang, masih ngatain orang. Bagaimana caranya latih hati kita agar hati kita ini bisa berjalur sebagaimana jalurnya aslafuna salihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang dimulai dengan apa hadirin? Dimulai dengan ente punya niat yang soleh. Apa itu niat? Qasdus muqtarinan bi fi'lin wa mahalluha kalam. Sesuatu yang ente kerjakan tapi melalui dengan hati. Tujuan. Ente habis makan, enaknya ngapain? Ngerokok. Nah, itu. Apalagi habis makan enaknya ngapain? Ngopi. Karena dia tahu tujuannya apa habis itu. Ngopi, ngerokok, karena dia tahu kelezatan enaknya yaitu ngerokok dan ngeropi. Ngopi. Dan niat ini adalah ruhul amal. Ruhnya amal. Kenapa bisa dibilang gitu? Seperti gini, ente sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggugurkan kewajiban ente. Ada sholat yang karena dia ingin menggugurkan kewajibannya dia, dan juga ada sholat karena dia lillahi ta'ala. Ente sholat menggugurkan kewajibannya, ente nggak bakal dapetin yang namanya lazzatus sholat. Ketika ente lillahi ta'ala mempunyai ihsan, mempunyai dia tahu takut kepada Allah, merasakan lezatnya, keenaknya, indahnya dia sholat, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan ente dalam sholat tersebut ente melihat Allah, seakan-akan Allah di hadapan ente. Walaupun ente nggak ngerasain Allah di hadapan ente, ente tahu Allah ngelihat ente. Ini namanya lazzatus sholah. Menjiwai itu adalah namanya niat. Contoh ente main game, main Mobile Legend. Niatnya kalau dia pengen biasa-biasa aja, bukan karena menang. Contoh pengen review skin atau yang lain-lain, dia nggak ada tuh ngerasa nikmatnya dia main game, betul gak? Akan tetapi kalau niat dia ingin menang, push rank, nyampe dia
punya tingkat tinggi, ketika dia bermain game, dia merasakan nikmatnya dia main game. Dari dia nguasain pertandingan dia, melawan musuh dia merasakan kenikmatan dia dengan main game sampai dia menang. Ini yang namanya niat. Begitu pula ketika niat ini ente sandarkan ketika ente berbuat amal soleh. Kadang ngaji di majelis cuma buat yang namanya dia menggugurkan keistiqomahannya dia. Ada kadang dia ke majelis dengan niat yang lain bukan karena Allah Ta'ala. Dia niatnya masih dunia dan wajar kita yang manusia. Kita wajar manusia, kita punya nafsu, beda sama malaikat. Beda sama malaikat nggak punya nafsu. Jelas dia kalau Allah suruh sujud nyampe hari kiamat disujud tuh malaikat. Apalagi disuruh zikir sama Allah nyampe hari kiamat zikir tuh malaikat. Apalagi dan yang lain-lain. Nah sedangkan kita manusia yang diciptakan dari nafsu juga, dari nafsu yang mana pikiran ada yang kesono, kesini, kesono dan lain-lain. Karena kita wajar, karena kita manusia. Tapi ketika manusia ini sunnah menundukkan dan juga mengarahkan nafsunya dalam kebaikan, jadilah mereka para kekasihnya Allah. Ente tahu iblis? La'natullah, iblis ini abid. Iblis ini orang yang paling pinter ibadah sama Allah. Imamnya para malaikat dulu iblis julukannya sebelum dilaknat oleh Allah. Tapi nih setan iblis mempunyai namanya sifat sombong sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat dia dan diturunkan dari surga. Karena di dalamnya di hatinya di iblis ini nggak ada pikirannya itu tazkiyatun nafs wa tahzibun nafs wa tahzibul ahlak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada semuanya untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali setan. Dia sombong dan Allah melaknat dia. Kita ambil ibrah pelajaran dari ini iblis. Jangan sampai kita punya hati kotor, punya hati jelek, punya hati ini yang mana bisa menjauhkan kita, bukan makin mendekatkan kita kepada Allah. Ada ente sholat, ente ibadah, ente baca Quran, ente yang lain-lain, tapi ente masih kotor. Bagaimana caranya? Benerin dulu caranya. Kayak ente mau pergi naik mobil, mau jalan jauh, udah diisi dengan Quran, udah diisi dengan sholat, contoh etol udah diisi, bensin udah diisi, tapi mesinnya belum di upgrade, ban mobil masih bekas tahun kemarin. Dia pengen pergi ke Solo atau enggak ke Surabaya naik tol, di pertengahan jalan mobilnya hancur karena apalah? Karena barangnya kurang bagus. Padahal dia udah isi bensin, udah isi etolnya, karena dia punya modelnya kotor, modelnya rusak. Begitulah kita. Kalau kita upgrade diri kita dengan kita bersihkan hati, insya Allah Allah Subhanahu wa taala arahkan kita menuju jalan yang mana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Itu yang kedua hadirin. Yang terakhir, jangan pernah kita ini melalaikan waktu kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan ini contoh agar kita selangkah demi selangkah terus menuju langkahnya Rasulullah.
Dengan gimana ini maksudnya? Yang dimaksud dengan kita jangan pernah melalaikan. Contoh aja simple, nge-scroll TikTok, scroll IG dari jam 3 nggak kerasa udah jam 6. Itu kebiasaan kita. Nonton film, contoh drakor, nonton ketagihan, dia ninggalin sholatnya, nggak kerasa udah maghrib. Nah, ini kebiasaan, namanya dia buang-buang waktu di. Jangan sampai kita ini merugikan masa muda kita udah jadi masa tua. Nanti akhiratunya nyesel. Wah, kemarin waktu masih seger-segernya Allah masih kita kasih sehat, masih punya orang yang kita sayangin, masih ada orang tua, masih ada keluarga, masih punya badan yang sehat, masih punya harta yang cukup. Kenapa di waktu itu ana melalaikan Allah yang mana dia yang maha pemberi rezeki, membuang-buang waktu dia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, cuman buang-buang waktu. Maka kata salaf, gunakan waktu kita sebaik-baiknya agar jadi manfaat. Gunain dengan dia ibadah sama Allah, gunain untuk dia melatih hatinya agar dia terhindari namanya sifat-sifat gulu. Karena nih ingat sekali lagi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah nggak ngelihat rupa ente, apalagi harta ente ganteng, ente cantik, ente bermodel-model mobilnya bermewah-mewah, ente punya apartemen. Allah nggak mandang itu. Yang Allah pandang pertama apa? Hati ente bagaimana? Hati ente bagaimana kepada Allah? Hati ente bagaimana cintanya kepada Rasulullah? Yang kedua apa? Wa a'malikum, amal-amal ibadah ente kepada Allah. Maka inilah pesan daripada yang saya pernah baca dalam kitab. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ini bisa mendapatkan yaitu jalan yang benar-benar ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Semoga yang hadir di sini semuanya semoga bisa istiqomah menjalankan dalam kebaikan. Yang belum dapat kerjaan Allah kasih kerjaan yang baik. Yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang baik. Yang belum dapat harta yang berlebih Allah kasih duit yang banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan kembali dengan yaitu junjungan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi thariqatihim wa mu'afati minal fitani.